Salam saudara, kita ada dalam persiapan khotbah minggu. Sebelum menggali dan mengkaji kitab Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dan setiap panggilan-Mu untuk selalu mendorong kami mencari, memaknai kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa hanya dengan karya Roh Kudus kami akan terus ada dan terus hidup di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau menopang kami, menolong kami, supaya kami betul-betul ada di dalam kebenaran firman-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara, tema kita adalah motivasi menentukan kualitas pelayanan. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Mari kita belajar dari teks ini. Bagian pendahuluan, Tuhan Yesus berbicara tentang suatu periode waktu di mana akan ada yang namanya penganiayaan. Kita belajar bahwa setiap kali penganiayaan terjadi bagi gereja, selalu ada kaitan dengan apa yang disebut dengan kekerasan fisik. Tetapi dalam teks ini, saudara-saudara, penganiayaan yang paling berbahaya itu ialah penganiayaan yang datang secara sengaja. Yaitu semacam kolaborasi dari para pemegang kekuasaan yang mengarahkan pasal dan ayat hukum untuk mencegah jalannya Injil, sehingga memangsa orang-orang yang hidup dan memberitakan Injil. Periode waktu disebutkan oleh Tuhan Yesus menyangkut 3 sisi penganiayaan. Penganiayaan yang sedang terjadi pada para muridnya, penganiayaan yang akan lebih banyak menimpa orang-orang yang percaya, dan penganiayaan yang akan terus terjadi bagi murid-muridnya. Sejarah gereja mencatat bagaimana sisi kelam perjalanan gereja, terutama cara-cara dunia menghambat kekristenan. Ketika jemaat Kristen mengalami penganiayaan dan membaca teks ini, mereka memiliki semacam kekuatan hiburan sukacita, sebab Tuhan Yesus sudah membuka rahasia ini jauh-jauh hari. Franz Peters ketika membaca teks ini, dia mengingatkan bahwa komunitas Matius menulis bagian ini untuk mendefinisikan panggilan kemuridan setelah kebangkitan Kristus dan tantangan penganiayaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen waktu itu. Nah, sebagaimana manusia pada umumnya, sebuah tantangan atau penganiayaan menghadirkan berbagai pilihan. Entah dia lari, menjadi lemah, berubah arah, murtad, mencari kenyamanan diri, mempengaruhi orang lain agar tidak mengambil risiko. Kekristenan akan terus diperhadapkan dengan kenyataan ini. Tidak sedikit yang memilih untuk murtad, ada juga yang memilih untuk munafik, dan tidak sedikit juga yang telah menjadi korban. Mereka berjalan menjemput kematian untuk Injil. Apa pilihan kita? Tentu saja ini akan menjadi pembahasan teologis yang menarik. Nah, dalam bagian kajian teks, Matius menyajikan satu paket kemuritan saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul lalu mengutus mereka. Dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15, kita menemukan ada spirit keugaharian. Kerajaan sorga harus diberitakan dengan menggebu-gebu, namun mereka tidak boleh membawa apa-apa, yaitu semacam bekal-bekal materi atau barang, fasilitas untuk kehidupan jasmania mereka. Bahkan penolakan terhadap pelayanan para murid tidak harus membuat mereka menjadi murka.
melainkan dengan bersabar, terus memberi salam, dan mengambil tindakan mengebaskan debu dari kaki. Itu untuk menunjukkan otoritas pelayanan yang datang dari Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, karena itu dalam teks ini kita diperkaya dengan pengajaran Tuhan Yesus yang menurut saya memberi spirit bagi orang percaya, bagi para murid untuk terus memaknai, memahami panggilan kemuridan. Di ayat 16 Tuhan Yesus menyebut, lihat, dalam teks Yunani dipakai kata idou, suatu penggunaan kata yang berarti mendengar, memperhatikan. Maksudnya bukan hanya mendengar, tetapi membawa semua pikiran mereka ke dalam apa yang Tuhan Yesus katakan. Mengapa? Sebab apa yang dia katakan adalah esensi pelayanan para murid. Tetapi sekaligus mereka harus memperhatikan apa yang dia katakan, karena ia menyampaikan rahasia yang tidak dimiliki oleh guru-guru yang lain. Perkataan ini keluar dari suatu identitas ilahi yang akan menjadi satu perkara yang merugikan jika para murid tidak mau menghayati dan mendalami pengajarannya ini. Dan hal pertama yang harus mereka alami adalah semacam goncangan psikologis. Karena apa yang dikatakannya benar dan tidak mudah menjadi pengikut Yesus. Sebab di titik inilah kesejatian para murid diuji. Ada yang bilang, saya menjadi orang Kristen menderita. Jawaban sederhananya adalah, Tuhan Yesus sudilah. Kita lihat teks kita. Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Almarhum pendeta Eka Dharma Putra mengingatkan bahwa pemilihan domba menempatkan para murid dalam posisi lemah. Serigala itu menunjukkan sisi kuat, manusia yang kuat. Serigala mudah memangsa domba. Sebaliknya domba tidak mungkin melawan serigala. Kita bisa membayangkan bahwa ini situasi yang sangat berat. Namun pengajaran Tuhan Yesus bukan untuk menakuti para muridnya. Bukan untuk membuat para pengikutnya menjadi ciut. Sebaliknya di balik kata-kata Yesus ada pesan kehati-hatian. Sebab dunia bukan hanya kebetulan bermusuhan dengan kekristenan, tapi memang dunia sengaja membenci kekristenan. Kita adalah domba, dengan pemilihan domba berarti kita siap dimangsa. Meski demikian ada catatan yang harus kita lihat sebagai bahaya lain juga. Bahwa ada bahaya ketika domba juga memilih bersahabat dengan serigala. Sehingga terjadi semacam konformitas, yaitu kehilangan identitas kemuridan. Bahaya ketika domba berlagak seperti serigala. Atau domba mengikuti arus serigala. Mentuankan serigala. Karena itu Yesus memilih kata ginomai, hendaklah. Apapun yang terjadi, hendaklah, berpeganglah pada prinsip, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pikiran Tuhan Yesus ini bisa saja mudah untuk diucapkan. Bisa saja mudah untuk dilihat. Bisa saja mudah untuk dimengerti. Misalnya dengan menyelidiki tentang ular, kita bisa bilang dia itu halus, kulitnya licin, tapi ular itu cerdik. Tertulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Ada sisi baik yang harus kita belajar dari ular. Merpati di sisi lain dianggap tak bersalah, tak berbahaya. Merpati terdaftar di antara binatang yang bersih. Imamat 14:22 menyebut merpati digunakan untuk pengorbanan, untuk korban. Sampai hari ini merpati digunakan sebagai simbol perdamaian. Dan ular dianggap sebagai
simbol dari kelicikan, atau bisa juga yang pandai. Tetapi ada soal muncul, sebab mungkinkah domba bisa memiliki organ hati merpati dan memiliki organ otak ular? Tidak ada penciptaan yang begitu kan, saudara. Ingat bahwa ini hanya perumpamaan. Yang pasti hewan bukanlah entitas moral. Maksud Yesus adalah bagaimana manusia yang memiliki akal budi melihat hal-hal positif yang bisa dimaknai. Jadi Tuhan Yesus membangun perumpamaan ini untuk membangkitkan atau memberikan semacam energi positif kepada para murid. Bahwa dengan kesetiaan seperti domba, dengan pengetahuan yang kuat, dengan kecerdikan seperti ular, mereka mampu untuk memberitakan Injil sekaligus tulus dalam pengajaran dan sikap hidup mereka. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada 12 murid untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Dia meletakkan prinsip umum tentang teknik pekerjaan kerajaan Allah. Saat saya dan saudara membawa Injil ke dunia yang tidak bersahabat, kita harus bijaksana, menghindari jerat yang ditetapkan untuk kita. Dan kita harus menjauhkan diri dari dosa, terus melayani Tuhan tanpa celah. Tuhan Yesus tidak menyarankan agar kita tunduk pada penipuan, tetapi kita hanya diminta untuk mencontohi beberapa kecerdasan dengan cara-cara yang positif. Misalnya kebijaksanaan itu tidak sama dengan ketidakjujuran. Dan kepolosan tidak sama dengan mudah tertipu. Seorang pendeta yang hidup di abad 19, Charles Schimmel, bahkan memberikan komentar yang luar biasa tentang gambaran ular dan merpati. Sekarang kebijaksanaan yang satu dan ketidakberdayaan yang lain sangat diinginkan untuk digabungkan dalam karakter Kristen. Karena hanya dengan persatuan seperti ini orang Kristen akan dimampukan untuk berhasil mengatasi musuh-musuhnya yang lebih kuat. Dan Tuhan Yesus itu memiliki kecerdasan yang hebat dalam pengajarannya. Tetapi ia tidak berbahaya sebab hatinya mencerminkan ketulusan dengan tujuan menyelamatkan. Rasul Paulus juga mencontoh teknik bijaksana seperti ular, tidak berbahaya seperti merpati. Rasul Paulus hidup dalam kepolosan seperti merpati dalam hati nurani yang baik di hadapan Allah. Disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Dan belajar untuk menyangkal keinginan duniawinya agar tidak membahayakan pelayanan. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi Rasul Paulus juga menunjukkan keilahian seperti ular. Ketika ada saat di mana dia harus menyatakan Injil dengan kecerdasan. Dia mengetahui hak-hak hukumnya dan menggunakan sistem hukum untuk keuntungannya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 37, 22, ayat 25, 25, ayat 11. Dia juga dengan sangat hati-hati menyusun khotbahnya untuk memaksimalkan dampak dari apa yang akan didengar oleh jemaat maupun orang lain. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23, pasal 23 ayat 6 sampai 8. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Hiduplah dengan baik di antara orang-orang kafir, sehingga meskipun mereka menuduh kamu berbuat salah, mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Tuhan pada hari Dia mengunjungi kita. Dalam ayat 17, Tuhan Yesus mengingatkan waspadalah. Sebab Tuhan Yesus mengandaikan panggilan kemuridan seperti domba, serigala, ular, merpati. Sekarang Tuhan Yesus kembali kepada fakta. Waspadalah. Sebab tantangannya bukan soal domba, serigala, ular, merpati. Tantangannya adalah tentang manusia. Dan manusia bisa menjadi apa saja. Manusia juga bisa melakukan apa saja. Manusia dengan mudah menemukan alasan yang dapat dibenarkan untuk memberi cap atau penilaian memberatkan
terhadap sesamanya sejauh mungkin menyangkut nilai-nilai agama. Dalam tataran agama, saudara-saudara, pola pikir umum manusia ketika bertemu dengan orang lain yang berbeda, mereka yang berbeda di dalam gagasan pemikiran, mereka akan berkata serigala tidak ada salahnya membunuh domba untuk dimakan. Lalu agama berubah, diframe dalam wajah fanatisme yang sempit. Hukum pun dengan mudah digiring untuk menjadikan manusia satu paham, satu gerakan, satu pikiran. Apapun yang penting sama, padahal semua yang sama itu belum tentu baik. Bahkan hal terberat dari hukum adalah menjadikan hukum sebagai panglima membenarkan kekerasan. Atas nama ayat-ayat suci, manusia dengan mudah mengatakan kafir dan berdosa. Manusia dengan mudah menjadi hakim. Derajat kemuliaan manusia menjadi turun harga dengan patokan kebenaran yang dialihkan. Patokan kebenaran subjektif yang diilahikan lah. Inilah bahaya dari hukum agama yang berpindah dari psikologis menjadi psikofisik. Kekerasan bukan soal hanya penghinaan terhadap agama. Kekerasan itu juga mencakup tindakan-tindakan yang melukai keberadaan fisik sesama. Dan celakanya semua itu bersandar pada ayat-ayat suci. Nah, saudara-saudara, menariknya lokus atau tempat menjadi perhatian dari perkataan Tuhan Yesus. Ketika kebenaran dipersempit oleh manusia, maka manusia tak peduli di lokus mana mereka ada. Bahkan para pemimpin agama, orang-orang yang berada di dalam ruang-ruang kudus yang harusnya memberi ruang bagi orang lain untuk mengevaluasi diri dan menemukan anugerah kasih Tuhan, itu sangat tidak dipedulikan. Ruang kudus berubah menjadi ruang pengadilan. Manusia yang lain merasa sangat bersalah. Dan di dalam ruang kudus itu mereka sedang berhadapan dengan satu orang atau satu kelompok yang paling benar. Menurut apa yang mereka katakan. Ini kritik bagi mimbar-mimbar yang kehilangan nilai pastoral untuk menyelamatkan sesama. Dan di ayat 21-22. Tuhan Yesus menunjukkan inilah pola dunia. Dunia sudah biasa saling menjual dan membunuh antar saudara. Dunia sudah terbiasa ketika anak-anak memberontak terhadap orang tua. Waspada, kamu memang dalam dunia tapi kamu bukan dari dunia. Kekristenan tidak berubah-ubah karena lokus yang berbeda. Kekristenan tidak sekedar menyesuaikan diri. Bahkan sikap kesetiaan dan ketulusan akan menghasilkan kecerdasan yang melampaui dunia. Tuhan dengan rohnya akan terus berbicara di dalam diri kita. Siapa yang datang dengan ketulusan, Tuhan dengan rohnya akan terus berbicara di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara, sekarang ada semacam satu ayat yang menjadi semacam ketegangan teologis dalam ayat 23. Apabila orang menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Saudara, ini menjadi perdebatan yang cukup menarik bagi kekristenan. Bahkan dalam sejarah kita membacanya menjadi ketegangan di abad ketiga. Apalagi jika dikaitkan dengan ayat 33, Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bagaimanapun ini diajarkan oleh Tuhan Yesus, larilah. Saudara, pada masa itu banyak praktek kekristenan ketika hanya untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan. Ada yang memilih untuk pura-pura memberi persembahan, ikut beribadah, bergabung kepada para dewa, yang penting hidup. Ada yang memilih memberi suap. Bahkan saya pernah ikut satu kelas teologi, sang dosen berkata, apa yang dilakukan oleh Petrus ketika menyangkal Tuhan Yesus adalah tindakan menghayati pengajaran Yesus. Larilah, carilah keadaan yang tenang, sehingga Injil bisa tetap dijalankan. Terhadap soal ini, saudara, kalau kita membaca catatan sejarah gereja, Tertullian berargumen dalam De Fuga in
persecution. Bahwa ini hanya berlaku untuk misi asli para rasul dan tidak membenarkan pelarian pada zamannya. Bahkan ia mengatakan kosakata pelarian bukan berarti tanpa masalah. Sebab lari itu adalah sebuah penderitaan sehingga kita harus melihat aspek ini sebagai sebuah derita pula. Tetapi sesungguhnya ia sendiri tidak yakin dengan apa yang ia ungkapkan. Sebab pada topik yang lain ia mengatakan, pelarian dalam penganiayaan adalah karena kelemahan, ketakutan, dan kepengecutan. Orang-orang yang takut adalah di antara orang-orang yang terbuang, yang akan memiliki bagian mereka di lautan api. Wahyu 21 ayat 8. Masih banyak pandangan yang beragam tentang konsep lari ini. Saudara, ketika membaca teks ini, mungkin saya memahaminya demikian. Teks ini lebih menekankan bagaimana seseorang harus menghadapi penganiayaan dengan komitmen yang teguh untuk mengakui, bukan menyangkal Tuhan Yesus yang telah mati dan menyelamatkan kita. Dalam teks Yunani kata lari dipakai kata paugo. Itu bukan pengertian lari sebagai suatu aktivitas jasmani belaka. Sebab pengertian lebih jauh dari paugo adalah menjauh. Nah, supaya konsisten saya tadi menjelaskan bahwa dunia sedang terperangkap dan menganggap penganiayaan sebagai hal yang wajar. Tuhan Yesus menghendaki orang Kristen berbeda. Selanjutnya Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang bagaimana roh tidak berhenti berkata-kata dalam diri kita. Jika teks ini dilihat dari alur narasinya, maka kata lari tidak dimaksudkan untuk sebuah tindakan ketakutan, tetapi sebuah upaya yang lebih bijaksana, yaitu menghindari pola dunia. Menjauh dari pola dunia. Di mana ada kekerasan dan penganiayaan, kita tidak boleh ada dalam bagian itu. Sebab pola dunia ini selalu membuat manusia berperilaku ganda. Ketika manusia itu dalam posisi lemah dan dianiaya, manusia menyerukan kelepasan. Tetapi ketika dia berada di dalam posisi yang kuat, dia bahkan balik untuk menindas dan menganiaya. Sikap-sikap seperti ini harus dijauhkan. Lalu bagaimana dikaitkan dengan narasi lanjutan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Saudara, justru kelanjutan narasi ini memperkuat gagasan menjauh dari sikap pengecut dan menolong kita untuk menjauhkan diri dari kekerasan dan penganiayaan. Sebab sikap menjauh menjadikan kita tetap memiliki identitas iman yang kuat. Sekaligus kita meyakini bahwa panggilan kemuridan berasal dari Tuhan Yesus. Karena itu ia tidak akan membiarkan orang-orang yang menjauh dari kejahatan berjalan sendiri. Yang dimaksud menjauh dari kejahatan. Ia yang memanggil, ia pula yang menetapkan waktu yang tepat untuk menyelamatkan. Prinsipnya adalah menjauh dari kejahatan dan bergeser pada apa yang kekal. Sebab begitulah nilai kekekalan menjadi kekuatan spiritual bagi orang percaya. Sudah banyak orang yang mati dengan cara martir, saudara. Tetapi keberanian mereka membuat iman yang dibabat makin merambat. Manusia yang menjauh dari kejahatan, dia mungkin hanya mengalami semacam penderitaan tubuh. Tetapi ia akan beroleh kebahagiaan kekal. Begitulah penegasan ayat 25. Seorang murid tak boleh lebih dari gurunya. Yesus tidak lari untuk menyelamatkan manusia. Ia dalam kekuatan kasih-Nya rela disalibkan dan menyerukan pengampunan. Ia masuk menghadapi derita. Ia masuk dalam berbagai jebakan hukum agama dan dunia. Ia masuk dan merasakan betapa kuatnya kejahatan. Tetapi ia juga menunjukkan bagi kita bahwa kejahatan itu ditaklukkan ketika ia tetap berkomitmen kepada Bapa. Dan ini pula yang harusnya menjadi kekuatan orang percaya. Bahwa makin banyak penganiayaan yang terjadi, maka kita memilih jalan penyingkiran. Jalan menjauh, yaitu jalan untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Bukan lari, tapi justru kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Kedekatan itu membuat saya dan saudara begitu berharga.
Sampai-sampai rambut yang gugur pun diperhitungkan oleh Tuhan Yesus yang mengutus saya dan saudara. Kedekatan pada Kristus adalah satu sikap iman, satu pengakuan bahwa kita tidak bekerja atau melayani untuk sebuah keuntungan atau sebuah pujian. Kita tidak bekerja atau melayani hanya untuk mencari sebuah kenyamanan palsu dengan kemunafikan. Kita tidak bekerja dan melayani Tuhan hanya untuk memuaskan penilaian orang lain tentang kita. Kita bekerja dan melayani Tuhan karena kita tahu bahwa kita diutus oleh Dia. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kita tidak berarti karena Ia menjauh dari kita. Tetapi ketika kita mendekat kepada Dia, kita mengakui Dia, mendekat kepada Dia, justru disitulah semua aktivitas pelayanan kita menjadi berarti. Karena kita ada dekat dengan Tuhan. Nah saudara, tema bacaan kita adalah motivasi menentukan pelayanan. Ini aplikasi yang baik bagi kita. Sebagai bagian dari murid Tuhan Yesus, saya dan saudara harus memiliki energi positif untuk menjalankan pelayanan. Organ tubuh kita tidak harus diganti dengan domba, ular, merpati, apalagi serigala. Kita hanya butuh satu motivasi yang kuat untuk terus melayani Tuhan, mendekat kepada Dia. Motivasi itu adalah siapa yang mendekat pada Yesus, Tuhan, dia akan memiliki sukacita. Meski tantangan dan penganiayaan, kebencian dan kejahatan tidak pernah selesai. Saya dan saudara tidak boleh kehilangan semangat untuk melayani. Claude Russell, dia bilang begini. Ini kata-katanya ini mendorong nilai semangat luar biasa. Ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berpasrah hati, bersyukur sebab Tuhan boleh membuka sedikit rahasia kebenaran bagi kami. Biarlah firman ini menjadi berkat dan Tuhan berperkara untuk kebaikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.